Shalom God Lovers, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom God Lovers. Saya percaya God Lovers selalu dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang kita alami, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Pagi ini kita belajar bagaimana kita mengenal dan mengalami Allah secara pribadi. Mari kita baca firman Tuhan dari Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. God Lovers, kita mengalami pengenalan akan Tuhan karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Makanya ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima hidup kekal,
itu karena anugerah Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Yang pertama adalah kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Seseorang bisa mengenal siapa Yesus Kristus, yaitu ketika Allah memberikan pengenalan itu. Allah membuka mata rohaninya ketika dia baca firman Tuhan. Akhirnya dia bisa mengenal Allah. Percaya dan menerima Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6-7 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Alkitab mengatakan kita bisa melihat Bapa ketika kita melihat Tuhan Yesus. Mengenal Bapa lewat kita mengenal Yesus Kristus. Dan itu kita temukan di dalam Alkitab ketika kita baca dan kita renungkan. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Allah, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Allah. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara, kita bisa mengenal Tuhan Yesus ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kita semakin mengenal karakter Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita semakin dekat dengan Dia. Seperti gembala dengan domba yang selalu tinggal bersama, yang selalu hidup bersama. Seekor domba, dia bisa mengenali suara gembalanya. Kalaupun ada banyak suara-suara lain memanggil dia, dia tidak akan mendengarkan kalau bukan gembalanya. Dia tahu membedakan suara gembalanya dengan suara yang lain. Karena apa? Karena dia terus bersama dengan gembalanya. Begitu juga dengan kita, God lovers. Ketika kita selalu berhubungan dengan Tuhan, tinggal terus dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan lewat hubungan pribadi kita. Saat teduh, mesbah pribadi kita, baca firman Tuhan, berdoa, memuji menyembah Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Kita akan tahu apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa lebih lagi mengenal Allah, yaitu mengenal Allah melalui kesulitan, melalui masalah yang kita hadapi. Ketika kita diperhadapkan kepada suatu masalah, maka kita akan semakin datang lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam masalah yang kita hadapi. Makanya God lover, jangan menjauh, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita tahu apa maksud Tuhan lewat masalah itu. Nah, disitulah nanti kita akan semakin mengenal Tuhan. Seperti Ayub berkata di pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Masalah Tuhan izinkan supaya kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan. Bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi kita mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami kebaikannya Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 33 berkata, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ketika para murid berlayar di Danau Galilea, lalu Tuhan Yesus datang karena mereka sedang menghadapi angin sakal. Lalu akhirnya Tuhan Yesus meneduhkan angin itu dan mereka berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi masalah bisa membuat kita semakin mengenal Allah. Jangan lari ketika ada masalah, tetapi dekatlah dengan Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan.
Tanda orang mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Yang pertama, kita menuruti perintah-perintah Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yang kedua, kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, artinya kita hidup dalam kasih. Kita mengasihi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Inilah tandanya kita mengenal Allah. Semoga kita semakin dekat dengan Allah, dengan Tuhan, supaya kita semakin mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami semakin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan kami juga Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan di balik masalah yang kami hadapi. Dan kami semakin mengenal, dan bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi kami mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan segala yang ada pada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati God Lovers yang mengalami masalah apapun, supaya mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka, dan semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman, keluarga kita, dan siapapun, supaya mereka juga diberkati seperti Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.